Salam Budi Luhur. Pertama-tama perkenalkan, saya Sujono MT sebagai Kepala Pusat Studi Kendaraan Listrik Universitas Budi Luhur. Saat ini kita sedang mengadakan tes uji coba ketahanan kendaraan listrik, yaitu BLC VO1 Budi Luhur Sport Electric Vehicle generasi 01 sebagai karya keempat dari Pusat Studi Kendaraan Listrik Universitas Budi Luhur. Pengetesan ketahanan kita lakukan dengan menempuh jarak sekitar 1.340 km dari kampus kami di Jakarta menuju sirkuit internasional Mandalika di Lombok. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui ketahanan dari kendaraan listrik yang sudah kami buat, di mana kita pengen menguji ketahanan dinamonya, ketahanan kontrolernya, serta nanti kita bisa mendapatkan data kinerja dari baterai yang maksudnya nanti kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut mengarah ke kesempurnaan dari produk kami, yaitu BLC VO1 ini. Nah, kenapa kita pilih Mandalika? Karena konsep dari kendaraan listrik yang kita buat, BLC VO1 ini adalah Sport Electric Vehicle, jadi tipenya adalah untuk kendaraan balap. Makanya kita pengujiannya menuju ke sirkuit internasional Mandalika. Perjalanan dari Jakarta ke Mandalika kita bagi menjadi beberapa etape ya. Kita tetapkan beberapa checkpoint. Checkpoint pertama kita tetapkan di Kota Tegal. Jadi perjalanan pertama kita tempuh dari Jakarta menuju Tegal, kemudian kita lanjutkan dari Tegal menuju Klaten, kemudian dari Klaten menuju ke Nganjuk, kemudian dilanjutkan ke Situbondo, lanjut lagi ke Banyuwangi, kemudian ke Bali dan finish di Mandalika. Total perjalanan kami yang kita tempuh dari Jakarta Mandalika sekitar 1.340-an. Kita bagi menjadi beberapa etape dengan target jarak tempuh hariannya adalah kisarannya antara 250 sampai 300 km. Kenapa kita tetapkan jarak tersebut? Karena kita menggunakan 2 set baterai per harinya. Satu baterai yang kita pakai pada kendaraan BLC VO1 ini adalah kemampuannya bisa sampai antara 130 sampai 150. Rata-rata jarak tempuh per baterai yang kita dapatkan di data pengujian ini adalah kurang lebih 140-an kilometer, sehingga per harinya kita menempuh jarak sekitar 280 km. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Mandalika memang beberapa kali kami mengalami kendala. Kendala pertama kita alami ketika kita masuk daerah Tegal. Jadi pada saat itu motor sempat mengalami kenaikan temperatur yang signifikan. Dan disitulah muncul kecemasan pada seluruh anggota tim kami. Mulai muncul keraguan, kira-kira mampu nggak ini nanti sampai Mandalika, karena perjalanan baru sampai Tegal sudah mengalami kendala seperti itu. Akhirnya kami seluruh tim berdiskusi, berpikir bagaimana memecahkan kondisi pemanasan pada dinamo tersebut, dan alhamdulillah seluruh tim sepakat untuk mencoba menambahkan fan atau kipas angin untuk membantu proses pendinginan pada dinamo tersebut. Dari pemasangan kipas atau fan pada dinamo tersebut ternyata cukup efektif untuk meredam peningkatan panas pada dinamo yang kita gunakan pada BLC VO1. Dan alhamdulillah kita juga mencoba menerapkan fan juga pada kontrolernya, dan ternyata juga sangat efektif, dan akhirnya perjalanan kami lanjutkan dengan aman. Makin jauh perjalanan dari Jakarta atau makin dekat dengan target akhir yang kami tetapkan, yaitu Mandalika, keyakinan kami kembali muncul, semakin yakin, dan akhirnya terbukti ketika kami sudah finish di Mandalika dengan tepat sesuai dengan rencana awalnya. Alami selama perjalanan dari Jakarta menuju Mandalika, ternyata rute yang paling berat bagi
tim, yaitu antara Tegal sampai Temanggung. Kenapa? Di situ saya katakan yang paling berat, ada beberapa kondisi jalan yang menanjak, kemudian tikungan, sehingga sepeda motor yang kita gunakan tidak memungkinkan si ridernya untuk ancang-ancang dari jauh, sehingga disitulah performa motor benar-benar diuji kemampuannya. Apalagi ada beberapa kendala, di beberapa titik terjadi tanah longsor, kemudian ada kecelakaan lalu lintas yang sedikit menghambat perjalanan kami. Mungkin kita tahu bersama bahwa ketika jalan menanjak, sepeda motor harus tertahan dalam posisi kemacetan, itu lebih berat bagi sepeda motor. Ya, kalau kondisi atau situasi perjalanan antara Nganjuk ke Situbondo itu memang jaraknya yang paling jauh. Kemudian kita juga sempat mengalami kondisi hujan, bahkan kita juga sempat riding di malam hari ya. Itu pada saat itu diperlukan penggantian baterai yang sampai 2 kali di situ ya. Tapi semenjak perjalanan dari Jakarta, tim alhamdulillah sudah kebentuk pola kerjanya sehingga bisa mengatasi hal tersebut secara baik tanpa ada kendala. Motor juga tidak mengalami kendala ketika mengalami kondisi hujan di rute antara Nganjuk sampai Situbondo tersebut. Sangat mengesankan bagi seluruh tim adalah ketika kami mencapai di Mandalika. Di situ muncul suatu kebahagiaan yang luar biasa. Artinya segala keraguan yang tadinya muncul pada tim, segala keraguan yang ada pada seluruh anggota tim tentang kemampuan dari kendaraan karya kami ini, semuanya terbukti, semuanya terbantahkan bahwa keraguan itu semuanya bisa dibuktikan dengan berhasilnya seluruh tim mencapai Mandalika sesuai dengan yang kita tetapkan. Satu capaian yang luar biasa bagi kami dengan BLC Vowan ini yang sudah menempuh jarak 1340 km yang pada awalnya antara yakin dan nggak yakin ya bahwa karya ini kan karena sebelumnya tidak pernah diuji dengan jarak tempuh yang sedemikian jauh dalam durasi waktu yang berkelanjutan begitu, sehingga ini bagi kami merupakan suatu capaian. Banyak data yang kita dapatkan yang nantinya akan kami gunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan dari karya kami ini. Capaian kami mencapai Mandalika ini membuat seluruh tim bangga, haru, bersyukur ya atas capaian menempuh jarak 1340 km. Kemarin teman-teman juga seluruh anggota tim mengekspresikan dengan gayanya masing-masing ya. Ada yang lari ke pantai, kemudian ada yang cukur rambut botak ya, mengekspresikan rasa syukurnya masing-masing ya dalam hal ini, karena mungkin di luar bayangan atau di luar pemikiran mereka bahwa mereka mampu mencapai Mandalika ini. Ada yang ngambil pasir di Mandalika yang akan digunakan untuk dokumentasi di workshop kami ya, sebagai bukti bahwa kita sudah mencapai Mandalika. Ada juga yang saling gendong ya di antara kami ya. Ya, mereka bebas mengekspresikan rasa syukur, rasa haru mereka atas capaian yang sudah didapatkan ketika sampai di Mandalika. Kita jangan mudah menyerah dengan segala keterbatasan yang ada ya, tapi justru dari keterbatasan itu harusnya mendorong kita untuk kreatif, mengatasi segala keterbatasan itu, untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk mengatasi keterbatasan. Dan itu yang telah dilakukan oleh seluruh anggota tim touring ini, mulai dari tim teknisi dari kendaraan listriknya, kemudian dari tim yang menangani akomodasi dan lain sebagainya, ada dari tim media, itu semuanya saling support untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya untuk mengatasi segala keterbatasan. Jangan mudah menyerah dari
keterbatasan yang Anda hadapi. Semoga kami bisa terus berkarya melanjutkan inovasi-inovasi ini ke depannya demi mewujudkan cita-cita kami ke arah pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, yang zero emission, yang mungkin merupakan langkah antisipasi ke depannya untuk menghadapi keadaan krisis energi yang sudah bisa dipastikan akan kita temui di masa mendatang terhadap kelangkaan energi berbasis fosil. BLC One Jakarta Mandalika sukses.